Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan banyak nikmat oleh Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa kita harus senantiasa melakukan bersolawat kepada Nabi besar kita, sang pembawa perubahan pada Islam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang nggak masuk atau hadir semua? Agus hadir? Oh ya. Anto hadir? Ya. Terus Anjas? Oh, sakit izin. Oh ya, siap. Anto hari ini sakit. Kita doakan semoga Anto segera diberikan kesembuhan, atau semoga lekas sembuh untuk Anto. Kita doakan sebagai teman kita. Terus selanjutnya Ana hadir, Aini hadir, Zahra hadir, terakhir Zainab hadir. Oh ya, jadi total yang masuk hari ini ada 18, berarti yang nggak masuk hanya satu, Anto, sakit. Oke, sebelum kita membahas pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit mereview tentang pertemuan yang minggu kemarin. Kalau pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, atau teori bagaimana sih Islam itu bisa masuk ke Indonesia, caranya itu bagaimana, siapa yang menyebarkan, siapa yang membawa Islam ke Nusantara ini. Mungkin ada yang tahu teori apa aja? Yang pertama, ya benar, teori Gujarat. Terus apalagi? Teori Persia. Terus teori Cina. Satu lagi apa anak-anak? Oke, ya benar, teori Makkah, atau mungkin kita lebih kenal dengan kata lain teori Prof. Hamka, atau yang mencetuskan itu dari Buya Hamka. Dan dari keempat teori yang tadi, yang mungkin yang sering digunakan di pelajaran Indonesia, atau yang lebih kuat pendapatnya, dari keempat tadi, teori yang mana? Siapa yang tahu? Oh ya, Agus, teori, ya benar, teori Mekah. Jadi yang sering digunakan di Indonesia ini, atau lebih dipercaya pendapatnya lebih kuat, yaitu adalah teori Mekah. Ada yang bisa menjelaskan teori Mekah itu teori yang seperti apa? Atau apakah teori yang dibawa langsung dari Mekah, atau teori yang kita belajar ke Mekah? Ada yang tahu mungkin anak-anak? Oke, ya. Jadi teori Mekah itu adalah berarti Islam itu langsung dari Mekah atau dari Arab ya. Jadi enggak dari Gujarat atau Persia atau Cina, tapi langsung dari Arab pada abad ke-7. Itu adalah pendapat yang disampaikan oleh Prof. Hamka pada seminar sejarah Islam Indonesia pada tahun 1940-an. Nah, Prof. Hamka menyampaikan sedemikian rupa. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi tentang kerajaan kan ada banyak ya. Kalau kerajaan
Jadi hari ini kita akan membuat kelompok. Kita bagi 18, berarti kita nanti akan membuat 3 kelompok. 18 kita bagi menjadi 3 kelompok, dan satu kelompok terdiri dari 6 orang. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, jadi untuk metodenya nanti begini. Sebelumnya dibagi ke 6 kelompok dulu. Sudah dibagi anak-anak? Oke, sudah ya. Kita pakai kelompok di pertemuan yang sebelumnya atau yang pekan lalu. Kita pakai kelompok yang itu. Nah, nanti untuk kita akan menggunakan metode diskusi. Jadi teman-teman nanti diskusi. Kalau pekan kemarin kan Pak Guru udah menyampaikan yang ngomong di depan terus. Nah, sekarang gantian anak-anak yang bisa menjelaskan ke teman-temannya. Jadi dari 3 kelompok ada 6 anggota. Nah, yang 6 anggota tadi dibagi menjadi 3 kelompok lagi. Jadi 2 orang yang dibagi ke 3 subtema. Yang tema pertama saya akan membahas kerajaan Islam yang ada di Jawa. Ini adalah tema yang pertama. Terus untuk yang subtema yang kedua adalah kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Terus yang subtema yang ketiga itu adalah kerajaan Islam yang ada di Kalimantan, terus Sulawesi, Kalimantan dan Sulawesi. Nah, jadi tadi kan udah satu kelompok terdiri dari 6 anggota. Nah, 6 anggota tadi dibagi lagi menjadi 3 bahasan ini. Nah, jadi nanti di pembahasan kerajaan Islam di Jawa ada kelompok 1, gabungan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, terus yang Sumatera juga sama. Kelompok 1 ada 2 orang, kelompok 2 ada 2 orang, kelompok 3 ada 2 orang. Ya. Terus kita bahas, anak-anak membahas tentang entah kerajaan apa aja yang ada di Pulau Jawa, terus penemuan-penemuan apa aja yang ditemukan sebagai peninggalan kerajaan Islam di Jawa itu. Misal kerajaan Demak, peninggalannya itu Masjid Agung yang ada di Demak ya, di alun-alun Simpang 6 Demak. Itu adalah salah satu peninggalan bangunan dari kerajaan Islam Demak. Nah, misalnya itu adalah contoh. Jadi silakan nanti teman-teman yang anak-anak yang ada di grup Jawa bisa membahas tentang Islam, kerajaan Islam yang ada di Jawa, dan yang mendapat jatah Sumatera membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Sumatera, dan yang ketiga ada di Kalimantan, Sulawesi dan Yogyakarta. Nah, setelah teman-teman berdiskusi tentang kerajaan di salah satu tempat, lalu teman-teman kembali ke kelompok masing-masing. Nah, tadi kan udah berdiskusi nih dengan kelompok yang lain, dengan kelompok campuran, dengan kelompok 1, 2, 3 digabung. Teman-teman berdiskusi dan membahas subtema yang sudah Bapak berikan. Lalu teman-teman membahas dengan teman kelompok lain, teman-teman kembali ke kelompok teman-teman yang awal, yang semula, yang tadi di awal. Nah, terus tugas teman-teman yang
dapat diskusi di kelompok lain tadi menjelaskan tentang apa yang anak-anak diskusikan dengan anggota kelompok lain tadi. Nah, jadi agar teman satu kelompok kita itu tahu apa yang sudah kita bahas atau apa yang sudah anak-anak bahas dengan anggota kelompok yang lain tadi. Oke. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. A few moments later. Oke, tadi teman-teman anak-anak udah berdiskusi ya tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Terus tema yang kedua ada kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Terus kerajaan Islam yang ada di Maluku atau Sulawesi, Yogyakarta dan Kalimantan. Jadi pada kesimpulannya di kerajaan di Sumatera ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai itu didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh berdiri pada tahun 1267 dan runtuhnya itu pada tahun 1521. Jadi hampir 2,5 abad berkuasa di Pasai, kerajaan Samudra Pasai. Nah, dan juga ada kerajaan Malaka, terus itu. Dan yang kedua ada kerajaan Islam yang ada di Jawa. Di Jawa yang pertama ada kerajaan Islam Cirebon, nah, yang berkuasa atau berdiri pada 1430, 1930 dan runtuh pada 1677. Dan juga ada kerajaan Islam Demak. Kerajaan Islam Demak ini dirintis atau yang ikut merintis adalah para wali songo yang ceritanya adalah yang masif menyebarkan Islam di Pulau Jawa, di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dan kerajaan Islam yang ada di Sulawesi, itu ada kerajaan Islam Ternate dan Tidore. Kerajaan ini dikenal dengan Kerajaan Gapi, atau sesuai dengan namanya. Kerajaan ini terletak di Ternate, di Maluku, di Sulawesi sana. Di peninggalan sejarah di sini adalah menjadi kerajaan Islam tertua di Indonesia. Antara peninggalannya itu ada Masjid Sultan Ternate dan Keraton Kesultanan Ternate. Mungkin cukup ya untuk pertemuan pada hari ini. Kita sudah banyak membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Bila itu sabil haq, nasru minallah wal fathun qarib. Jangan lupa untuk tetap semangat untuk menuntut ilmu. Nah, karena anak-anak akan berguna ilmu itu pada suatu hari nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.